Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafuqu wa yafdul wa ya'lu hamdal hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Fazakir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu Ramadan dan Yusuf alaihi salam. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'izin mengatakan bahwasanya perumpamaan 12 bulan dalam satu tahun itu diumpamakan seperti 12 anak Nabi Yaqub alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni anak-anak Nabi Yaqub yang 11 berkat doa Nabi Yusuf satu anak, begitu pula Ramadan akan mengampuni kita walaupun dalam 11 bulan yang lalu kita banyak melakukan kesalahan. Setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Yusuf sangat pemaaf. Beliau disakiti, dibuang di hutan, di dalam sumur, kemudian dijual dengan harga bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah, gembel, kemudian menjadi budak, dari seorang merdeka menjadi budak, dipenjara, difitnah dan lain sebagainya. Ketika saudara-saudara datang, ketika dia sudah menjadi bendahara di Mesir, saudara-saudaranya datang mengaku salah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa ucapan beliau? Diabadikan oleh Quranul Karim. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada sesuatu yang mengecewakan kalian, tidak ada sesuatu yang menyakiti kalian hari ini. Tanpa dendam, tanpa caci maki, tanpa segalanya, beliau maafkan saudara-saudaranya. Begitupun Ramadan. Ketika datang Ramadan, apalagi ada Lailatul Qadar, kita berdoa dengan doa yang sangat masyhur. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Karim, yang Maha Mulia, Maha Dermawan. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau mencintai maaf, fa'fu anna, maka maafkan kami. Doa ini bagus dibaca tiap malam Ramadan, atau bahkan lebih bagus lagi berbanyak di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, tidak hanya mengampuni tapi juga memaafkan kita. Hadirin shaimin dan saimat, sahabat Fazakir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang kita dapati dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam adalah bahwasanya Nabi Yaqub punya anak begitu banyak. Tidak ada yang dapat menyembuhkan matanya. Tidak ada yang dapat mengembalikan matanya yang buta menjadi melihat lagi, kecuali ketika datang gamis atau baju dari Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai beliau mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium baunya, aroma Nabi Yusuf alaihi salam. Aku mencium aroma anakku yang sangat aku sayangi, yaitu Yusuf alaihi salam. Begitupun seorang mukmin ketika datang bulan Ramadan, maka dia akan mencium aroma
ampunan, aroma kebaikan, aroma kesolehan yang akan dia lakukan di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan ketika datang bulan Ramadan, nada munadi, ada yang berteriak di langit, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, aqbil, ayo kemarilah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang ingin melakukan keburukan di bulan ini, aqsir, stop. Ini bukan bulan untuk melakukan keburukan, tapi bulan untuk melakukan kebaikan. Sahabat fazakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Poin terakhir dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang berkaitan dengan Ramadan adalah sebuah nasihat, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah hamba yang rabbani, yang punya Tuhan, wa la takun ramadaniyan. Jangan jadi hamba yang hanya punya Ramadan. Ketika Ramadan dia baik, tapi di luar Ramadan dia tidak baik. Sama seperti Nabi Yusuf alaihi salam, ketika dia masuk penjara, penduduk penjara berkomentar, inna naraka minal muhsinin, wahai teman baru kami, inna naraka minal muhsinin, wajahmu ini wajah orang yang baik, terpancar di wajahnya kebaikan-kebaikan. Begitupun ketika Nabi Yusuf alaihi salam menjadi azizu Misra, menjadi bendahara di Mesir, ketika saudara-saudara datang menghadap beliau memohon untuk diberikan makanan, karena ketika itu Mesir adalah negeri terkaya di dunia, saudara-saudaranya yang tidak mengenali Yusuf itu berkomentar, inna naraka minal muhsinin, kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik, terpancar di wajahmu aura kebaikan. Begitupun kita, mudah-mudahan madrasah Ramadan ini menjadikan kita manusia yang tidak hanya baik di bulan Ramadan, tapi baik di setiap bulan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu hal yang diyakini. Para ulama menafsirkan al-yaqinu al-maut, yaitu kematian. Tidak hanya Ramadan saja, kita menyembah Allah sampai mati insyaallah. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you.